Salam selamat pagi adik-adik atau teman-teman. Pada hari ini Bapak akan membagikan materi kepada kalian mengenai pendidikan agama Kristen. Sebelumnya Bapak memperkenalkan diri kepada adik-adik atau teman-teman sekalian. Langsung saja, nama lengkap Bapak Arsyad Dewasa, mulai studi masih dalam perkuliahan, masih semester 3. Saya melanjutkan di Jakarta Timur di STT Alexandria. Dengan jurusan saya Bapak mengambil pendidikan agama Kristen atau prodi PAK. Baik adik-adik atau anak-anak atau teman-teman, sebelumnya Bapak mohon maaf, hari ini Bapak nggak rapi karena cuaca hari ini nggak mendukung, musim hujan. Jadi Bapak saya pakai jaket pada hari ini. Adik-adik atau teman-teman, hari ini saya akan menjabarkan materi, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Kristen, dan sebagai pokok bahasanya itu menyebutkan arti kata gereja, dan sub pokok bahasanya itu menjelaskan tugas panggilan gereja. Adik-adik, kita langsung di topik pembahasannya, itu yang pertama, arti atau makna gereja. Sebelum saya menjelaskan, Bapak akan menanyakan dulu kepada teman-teman atau adik-adik, ada yang tahu apa arti gereja atau makna dari gereja? Makna gereja, adik-adik, Bapak akan menjelaskan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gereja diartikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu gedung atau rumah, itu tempat berdoa dan upacara agama Kristen. Kita tahu gereja itu tempat beribadah, bukan tempat untuk nongkrong atau tempat pesta, bukan, adik-adik. Gereja itu adalah tempat orang-orang yang percaya pada Tuhan dan tempat perkumpulan di mana jemaat umat itu berkumpul di suatu tempat tersebut, yaitu dalam gereja. Kemudian yaitu gereja juga sebagai badan atau organisasi itu umat Kristen yang sama kepercayaannya, ajarannya dan tata cara ibadahnya. Seperti Bapak yang jelasin dari atas, yaitu gereja itu juga sebagai kepercayaan kita kepada Tuhan dan ajarannya, dan begitu juga tata cara ibadahnya dalam gereja tersebut. Di slide selanjutnya, adik-adik, dari asal usul kata gereja di sini mengatakan ada 3 bagian. Yang pertama, igreja, itu dalam bahasa Portugisnya, adik-adik, artinya kawanan domba yang dikumpulkan oleh seorang gembala. Dan yang kedua, ada dalam versi bahasa Yunani itu eklesia, yang artinya juga orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terang melalui Yesus Kristus. Begitu juga kuriake, itu termasuk dalam bahasa Yunani-nya, yang mengatakan persekutuan yang tergabung
dengan Kurios atau Tuhan, yaitu persekutuan yang bergabung dengan Kristus Yesus. Terus yang di bawah selanjutnya lagi adik-adik, ada pun juga di sini hakikat gereja. Hakikat gereja adik-adik, yaitu adalah gereja adalah bukan gedungnya, tapi orangnya, yaitu orang percaya yang bersekutu di dalamnya. Adik-adik, dalam hal ini gereja ialah persekutuan orang-orang atau sidang jemaat yang keberadaannya didasarkan atas panggilan atau panggilan Allah melalui Yesus Kristus, dan yang diberi amanah untuk memberitahukan perbuatan Allah yang besar kepada dunia. Jadi itu hakikat dari gereja itu adik-adik. Adik-adik, adik-adik, apakah ada pertanyaan sebelum Bapak menjelaskan materi berikutnya? Jika ada, silakan bertanya. Oke, kalau jika tidak ada pertanyaan dari adik-adik, Bapak akan melanjutkan penjelasannya, yaitu masuk kita pada topik yang ketiga, tugas panggilan gereja. Tugas panggilan gereja itu ada yang namanya itu marturia, yaitu bersaksi. Di sini mengatakan gereja dipanggil bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, dalam arti tidak hanya untuk keuntungan atau keselamatan dari anggota-anggotanya, tetapi agar mulai kuasa Roh Kudus semua orang akan dibawa dan dipersekutukan dengan Kristus melalui apa adik? Yaitu melalui kesaksian dan pemberitaan firman Tuhan. Jadi di sini ada oleh karena itu tugas atau fungsi gereja itu adalah keselamatan yang anugerahkan Allah kepada manusia berdosa di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi itu pengertian dan dari maksud dari marturia atau bersaksi itu dari. Kemudian masuk kita di koinonia, yaitu bersekutu. Bersekutu di sini bermaksud yaitu sebagai anggota tubuh Kristus gereja yang terpanggil untuk bersekutu dan senantiasa melihara di dalam sukacita dan ucapan syukur. Di sini ada persekutuan orang Kristen harus dipelihara dengan ibadah bersama, pelayanan bersama, pengembalaan dan pelaksanaan disiplin di gereja. Adik-adik, bisa kita lihat di Efesus pasal 4 ayatnya ketiga, dan dilanjutkan juga di Injil Matius pasal 16 ayat 19, ayat 181, dan pasal 15 ayat sampai ke 20. Dan kemudian ada juga diakonia, yaitu melayani. Melayani di sini mengatakan sebuah tubuh Kristus, gereja terpanggil untuk melayani, sebagaimana Tuhan datang ke dunia tidak hanya untuk dilayani. Kita tahu bahwa Tuhan datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang banyak, yaitu maksud dari melayani itu adik-adik. Dan demikian juga gereja mengatakan sebagai anggota tubuh Kristus harus menjadi cermin pelayanan dan kasih Tuhan Yesus di dalam dunia. Baik adik-adik, sampai di sini bagian materi Bapak pada hari ini kepada kalian semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan atau
terbatas. Semoga kalian bisa memahaminya dan mengerti apa itu makna gereja, arti gereja, hakikat gereja, dan seterusnya. Dan sebelum saya menutupi pemateri kita hari ini, Bapak akan menampilkan sebuah video di sini dengan judul tugas panggilan gereja. Itu judul videonya. Mungkin Bapak tidak bisa menampilkan kepada adik-adik pada hari ini karena kemungkinan tidak mendukung di file PowerPoint Bapak, karena Bapak cuma simpan di YouTube, download di YouTube, dan saya akan membagikan judulnya, yaitu tadi tugas panggilan gereja. Nanti ada yang bisa tonton dan Bapak akan menanyakan di minggu depan kepada adik-adik. Setelah kalian tonton dari video itu, saya akan berikan tugas kepada adik-adik, yaitu yang pertama, simpulkan apa isi dari cerita video tersebut dan apa maknanya dan tujuannya. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas waktu kalian adik-adik yang hadir di kelas Bapak pada hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.